Surah Al-Muddathir ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan wa nashkuruhu ala ni'amihi allati la tuhsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah tabaraka wa ta'ala wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul huda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridha maqsudi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat, jamaah majelis zikir wa ta'lim Nurul Nufus, semoga Allah meridai semua kita yang ada di sini dengan wasilahnya dan karamahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan juga tentunya dengan syafaatnya baginda Nabi. Amin ya rabbal alamin. Pertama, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayah kembali kita pada malam hari ini dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Ar-Rabi'atu wa sab'un min surahil Quran Suratul Muddathir. Makiyatun wa ayatuha sittun wa khamsun. Sampailah kita pada malam hari ini surah yang ke-74 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, namanya surah Al-Muddathir. Surah ini diturunkan di Mekah, ayatnya berjumlah 56 ayat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ya ayyuhal muddatsir, kata Allah, wahai al-muddatsir. Al-muddatsir
adalah salah satu nama daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di antara nama Nabi ada namanya juga Al-Muddatsir. Al-Muddatsir artinya wahai orang yang berselimut. Sama halnya dengan yang dahulu, ya ayyuhal muzammil, minggu tadi boleh. Maknanya sama, wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi berselimut terjadi kedua kalinya. Yang pertama ya ayyuhal muzammil, yang kedua ya ayyuhal muddatsir. Jadi setelah kejadian di minggu kemarin kita belajar mengkaji di surah Al-Muzammil bahwa Rasulullah beliau beribadah di Gua Hira, lalu turun Jibril dengan bentuk aslinya membawa wahyu. Di situ Jibril rindu dengan Rasulullah, lalu Jibril meragap dengan erat. Nah, diragap oleh Jibril, diragap erat oleh Jibril. Maka Nabi kita di situ takut karena ada suara melihat makhluk ini, malaikat Jibril. Terkejut Nabi. Turunlah ayat di situ. Wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. 5 ayat surah Al-Alaq itu. Lalu Nabi kita beliau kembali ke rumah, dibukakan lawang pintu rumah oleh Sayyidah Khadijah. Lalu ujar Nabi, zammiluni, selimuti aku. Lalu Nabi diselimuti oleh Siti Khadijah. Turunlah ayat semalam, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Qumil laila illa qalila, Nabi disuruh bangun malam. Apa semalam qiyamul lail atau kita sembahyang tahajud. Maka mulai saat itu, setelah turun ayat itu, Nabi kita tidak pernah lagi sedih meninggalkan sembahyang tahajud. Pada pernah lagi sedih meninggalkan qiyamul lail. Satu kewajiban bagi sidin pribadi. Setelah turun ayat perintah qiyamul lail itu, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Nah, setelah kejadian itu, wahyu ini lama turun. Awas kada lagi turun wahyu ibang kejadian nang ya ayyuhal muzammil itu. Awas kada lagi turun wahyu. Nah, lalu Nabi kita beliau sedih. Lalu Nabi naik ke atas gunung dan Nabi masuk ke Gua Hira untuk beribadah di situ. Nah, di gunung-gunung itu Nabi beribadah berkhalwat. Pada suatu saat Nabi kita di gunung itu mendengar suara. Nabi mendengar suara orangnya ada tidak? Suaranya apa? Nah, suaranya menyeru, ya Muhammad innaka Rasulullah, wahai Muhammad sesungguhnya engkau ini adalah Rasulullah. Dilihat Nabi panazartu an yamini wa yasari, palam arah syai'an, kulihati dia Nabi ke sebelah kanan ada orangnya, lihat sebelah kiri ada orangnya. Aku panggil nih namanya aku ini adalah Rasulullah. Panazartu pauki, kulihati dia Nabi ke atas. Oleh ke atas, Pak Iza, maka tiba-tiba ada orang yang duduk di atas kursi. Di atas itu antara langit dan bumi, yakni malaikat yang semalam meragap aku ya Nabi. Berarti siapa? Jibril pulang. Jibril namanya yang tadi rumahnya. Jibril, wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah. Lihat ke sebelah kanan, kada ada yang panggil dari sebelah kiri, kada ada. Jadi ke atas banyak di kursi duduk malaikat yang semalam
malaikat Jibril melihat itu Nabi para abdo warajatu ila Khadijah balik pulang Nabi menemui bini balik pulang Nabi takutan melihat tahajud pulang melihat. Lalu Nabi balik ke rumah menemui istri Sidina Khadijah. Nabi kita berkata dasiruni selimuti aku. Kalau yang semalam kata-katanya zamiluni, kalau yang ini dasiruni. Makanya turun ayat yang selimuti itu ya ayyuhal mudaththir. Wahai orang yang berselimut, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang berselimut, wahai Rasulullah, qum fa'anzir, bangunlah kamu wahai Rasulullah, fa'anzir, beri kabar ancaman kepada orang-orang yang tidak beriman bahwa neraka Allah itu sangatlah pedih menunggu mereka. Jadi Nabi disuruh memberi kabar ancaman kepada orang-orang yang kada mau beriman bahwasanya neraka itu sangatlah pedih siksanya yang menunggu mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulullah SAW. Makanya Nabi kita itu kan dalam ayat disebutkan inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadziran. Nabi kita itu diutus Allah sebagai syahid, orang yang bersaksi, pembasyiran, orang yang memberi kabar gembira, wa naziran, dan orang yang memberi kabar ancaman. Siapa yang diancam Nabi? Nah, diberi kabar ancaman orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir, dan besarkan Tuhan kamu. Wa rabbaka fakabbir, kita disuruh membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita disuruh di situ membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir. Ai maksudnya la ta'bud siwallah wa la tara li ghairi fi'lan illallah. Maksudnya janganlah kamu itu menyembah selain Allah. Jangan menyembah kepada selain Allah. Dan jangan kamu lihat satu perbuatan melainkan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita disebut itu musyahadah tauhidul af'al. Dia selalu melihat segala yang terjadi itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul af'al. Jangan kau lihat satu perbuatan melainkan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pesan Allah kepada Nabi kita Muhammad. Karena imbah kejadian ini Nabi akan menyampaikan kita mengistilah ini dai adalah sebagai penyampai dakwah. Nah, makanya pesan juga bagi dai, bagi dakwah, bagi ustaz-ustaz yang mengajarkan ilmunya. Nah, ini pesannya nih, warab baka fakabbir, besarkan Allah. Karena kalau kita sudah membesarkan Allah, yang lain itu kecil berarti. Masalah kait haji jenazahnya kecil. Ini pesan. Maka dari itu kalau seorang dai yang mengajak umat ke jalan Allah, dia sudah mantap dalam hatinya bahwa tidak ada perbuatan selain daripada perbuatan Allah, maka bagaimanapun rintangan halangan tentu akan tidak menjadi persoalan baginya. Nih, rabbaka fakabbir. Makanya bahasa masalahnya takurihim. Makanya bahasa rintangannya dakwah itu takurihim. Awas semua. Kalau dia sudah berantak di tauhidul af'al. La ta'bud siwallah, janganlah engkau menyembah kepada selain Allah.
esakan Allah, tauhidkan Allah, jangan menyembah kepada selain Allah. Nah, maka di sini diambil pengertian oleh para ulama tafsir yang perlu digarisbawahi. La ta'bud siwallah, beribadahlah kepada Allah, lalu kamu akan dapat yang namanya hadiah dari Allah yang berharga, namanya musyahadah. Jalannya kayak supaya dapat musyahadah itu beribadah dulu. Beribadah, ini pasti digarisbawahi ibadah. Sembahyang 5 waktu dijauhi. Karena tidak akan dapat musyahadah kalau ada ibadah. La ta'bud siwallah. Perlu digarisbawahi oleh para ulama, beribadahlah kamu, baru kamu akan mendapatkan musyahadah. Jadi beribadah dulu hanya bisa dapat musyahadah. Musyahadah itu apa ya? Di antaranya tadi tauhidul af'al. Dia bisa menyaksikan segala perbuatan itu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam setiap keadaan kita selalu ingat bahwa tidak ada perbuatan selain perbuatan Allah. Nah, kayak caranya supaya dapat musyahadah itu mesti beribadah dulu. Beribadah. Itu tahapannya, tahapan supaya dapat musyahadah mesti beribadah dulu. Warabbaka fakabbir. Artinya apa? Walaupun kita mengkaji kitab ma'rifat, walaupun yang tinggi-tinggi, itu kada akan bisa dapat musyahadah kalau yang kada beribadah. Kalau yang kada beribadah. Kada akan dapat ma'rifah, kada akan dapat musyahadah kalau yang kada beribadah. Walaupun mengkaji kitab tauhid atau ma'rifah yang tinggi-tinggi. Jadi ini tahapannya mesti ibadah. Sembahyang 5 waktu jangan ditinggalkan. Kalau sudah ma'rifah ada sembahyang lagi, ada mau itu. Ibadah ini tahapannya supaya dapat musyahadah. Karena musyahadah ini hadiah yang paling istimewa. Hadiah yang paling istimewa. Dan kada akan Allah beri percuma kepada hamba-Nya, kecuali hamba itu benar-benar beribadah kepada-Nya. Beribadah kepada-Nya. Lalu ibadah ini kayak apa supaya istiqomah? Terus kau menggawi adanya Allah istiqomah, muwazabah, kau mengkalahkan ibadahnya kayak caranya supaya kau tuh. Nah, maka di situ disebutkan oleh para ulama ada 7 tahapan. 7. Ini mesti dilalui oleh orang yang salikin, orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kada kegampangan. Pertama, kita itu mesti musyarakah. Namanya musyarakah. Musyarakah itu apa? Kita nih maulah perjanjian lawan diri sendiri. Ini orang anak salibnya. Tahapan pertama, dia itu musyarakah mensyarakati dirinya. Bikin perjanjian lawan diri seorang, lawan hati seorang. Dibikin perjanjian. Perjanjiannya apa? Supaya selalu taat kepada Allah, supaya jangan melanggar perintah Allah, jangan melanggar larangan, jangan menggawi larangan Allah. Disyarat diri, disyarat. Diulah perjanjian dengan diri sendiri. Satu. Setelah itu yang kedua, tahapannya yaitu muraqabah, mengintai. Selalu mengintai diri kita.
Tadi aku subuh tadi lah mensarati dah lawan diri ini berjanji sudah. Ini sampai kemarin mah adakah dalam subuh tadi sampai kemarin ini sagawi enam apa melanggar perjanjian namanya sagawi dosa kah? Nah ada diintai dong merekabah marah diintai mengkawa sore diintai yang ada kawan juga malam barang diintai seharian artinya malam diintai ada waktu kita mengintai mulai subuh sampai malam diintai ada kagawi yang melanggar perjanjian. Nah yang ketiga setelah diintai itu lalu muhasabah. Makanya jadi Nabi hisablah dirimu sebelum kamu dihisab Allah. Hitung diri kita nih mulai subuh tadi sampai malam ini ada kagawi melanggar perjanjian yang subuh tadi dihitung. Oh ada sekali mata udah lihat mana baik stop hitung berapa mungkin kesalahan nih. Oh ada untuk mau yai orang dua dihitung setelah kita hitung muhasabah kita hisab diri kita sendiri. Lalu yang keempat mu'aqabah kita siksa diri kita hukum diri kita menjerai tiba dihitung. Oh ternyata tadi hari ini ada aku menyambat orang atau menggibah orang. Hukumannya apa? Malam ini untuk baca Quran 3 lembar. Nah ini hukumannya kita menentukan hukumannya loh. Untuk malam ini berzikir 1000 misalnya. Kita tentukan hukumannya supaya untungnya jaga. Hari ini aku ada apa? Dihitung diperiksa. Oh ternyata mata ada memandang yang haram. Kita hukum malam ini apa? Kita memandang Al-Quran. Berapa? 10 menit misalnya. Memandang Al-Quran itu pahala. Makanya kalau orang itu membaca Al-Quran dengan Al-Qurannya dipandangnya double pahalanya. Mana membaca, mana memandang. Menghafal itu seperti ini pahalanya. Jadi bagus dia menghafal Quran kan. Al-Quran itu yang baca bagus dia. Karena dua pahalanya, pahala memandang dan pahala membaca. Jadi ini kita hukum setelah dihitung dihukum. Hukuman ini perlu nomor 5 apa mujahadah sungguh-sungguh. Amal kita kali sungguh-sungguh kali kita hukum diri. Hukumannya dari apa? Membaca Quran sejus misalnya. Kita sungguh-sungguh kan ketahui hukum diri. Pasti ada mujahadah. Sungguh-sungguh dalam menjalankan hukuman itu karena untuk diri kita. Yang keenam, bila sudah berjalan itu kita kawal sudah mensyaratkan diri, maulah perjanjian lalu kita mengintai, lalu kita menghitung bila ada kesalahan kita hukum. Ada mujahadahnya sungguh-sungguh dalam menjalani itu namakan muhadarah ini apa? Diberi Allah kita ini selalu kau menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Bila sudah iman itu bahwa diberi Allah muhadarah. Bila belum kau muhadarah ini apa? Kita usaha dulu dimontung Allah. Ada dimontung di hati gerak Allah. Selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Muhadarah namanya. Yang ketujuh, bila itu sudah normal, kita mau muhadarah sudah, maka akan diberikan Allah mukasyafah. Mukasyafah itu apa? Mukasyafah itu kita akan dibukakan oleh Allah
keajaiban ciptaan Allah. Ini ada keistimewaannya sudah orang ini. Dia kalau melihat sesuatu keajaiban Allah yang Allah ciptakan pada ciptaannya, dia tahu ini kesan apa ciptaan Allah, ada hikmahnya dalam rahasia ini, ada ini, dalam ini ada ini. Ini sudah diberi Allah mukasyafah. Bahkan itu alam ini, bahasa bilangnya alam ini berbahasa, alam ini panggil namanya. Ulun rahasianya ini diciptakan Allah, gesan ini, gesan ubat ini, gesan ini, alam yang panggil berbahasa itu. Ini namanya orang ini sudah diberikan Allah mukasyafah. Jadi buahnya sudah diberikan Allah mukasyafah. Nah, apabila yang tujuh itu sudah hadir diberi Allah, namanya tadi musyahadah. Orang yang diberi Allah musyahadah, la tara fi'lan illallah. Dia tidak melihat perbuatan kecuali perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan kegampangan. Makanya tahapannya pun 7 tadi boleh. Perlu mujahadah, perlu perjuangan keras itu. Ada kegampangan ini, masalah musyahadah ini. Melalui ibadah tahapan seperti itu. Menurut pandirnya mana ya? Orang itu pandirnya mana juga. Tapi mau sudah. Sabida kah hilang ya kan? Hilang ah. Bila sudah karena musibah kan misalnya. Ya masalah kan. Bila mau sudah karena musibah, ini ada buyah, dia itu melihat sesuatu itu sebenarnya perbuatan Allah, nah orang itu sudah dapat musyahadah. Orang itu sudah berangkat di tauhidul af'al. Melupakannya mana? Melupakannya mana? Nah, jadi kan ada gampang masalah musyahadah ini. Marifah nih. Sesuatu yang bernilai emas, yang bernilai berlian. Jangan diungkai di warung-warung. Di warung kan dia marifah, kan pas anaknya. Yang tempatnya kan pas, mau kayak berlian di warung kan pas. Apa? Nang tempat nang ada pas kan jangan diungkai. Pandir marifah ini sesuatu yang sangat berharga. Duduk baikilah, belajar aku pandir marifah. Nah, ya karena musyahadah marifah ini ada gelombang luar biasa. Nah, ini mudah-mudahan sebentar hadir di majelis kita yang mengumpus ini diberi Allah musyahadah ma'rifah yang hak. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya apa pesan Allah nih kepada Nabi kita? Pertama tadi Nabi disuruh memberi kabar ancaman kepada orang beriman. Kedua, Nabi disuruh membesarkan Allah. Nah, yang ketiga, wasiat bapak fatahir. Ujar Allah Ta'ala, wasiat bapak fatahir. Dan sucikanlah pakaianmu. Sucikanlah pakaianmu. Jadi di sini para ahli tafsir menjelaskan yang dimaksud kita disuruh membersihi pakaian di sini pada ayat keempat ini bukan pakaian zahir, ujar ulama tafsir. Pakaian zahir itu paham di situ kan? Membersihi ditapas, ya Allah, dibuangin najisnya, itu paham di situ. Kalau pakaian zahir. Nah, yang dimaksud di sini oleh ulama tafsir, sucikanlah pakaianmu, yaitu sucikanlah yang lima. Nah, pada 5 ya. Satu paling utama yang mesti kita sucikan itu adalah hati. Kedua,
3, jisim itu jadi kita tubuh. 4, agama kita. 5, nafsu kita. Nah, jadi yang dimaksud sucikan pakaian di sini yang 5 nih: hati, amal, tubuh, agama, dan nafsu. Jadi yang 5 ini disebut dengan pakaian. Disebut dengan pakaian. Terutama hati. Kalau pakaian zahir itu yang penting bersih, artinya kita kada ada najis, dan yang penting menutup aurat. Itu pakaian zahir, yang penting menutup aurat. Bila sudah itu, fokus saya lagi memiliki hati, amal, bersih. Karena kalau zahir itu cukup, itu sudah yang penting bersih dan menutup aurat. Kalau masalah zahir ini jangan tapi sampai kita ya kecil. Jangan tapi dipermasalahkan benar gitu nah. Masalah pakaian zahir ini. Jangan tapi dipermasalahkan benar, kan lucu jadinya. Nah, yang hendak pakai putih bagus, warnanya nih, ya Pak. Hendak menghirang, hendak mahabang, hendak menghijau, terserah dia. Hendak lagi pink kan, hendak kuning kan, terserah dia. Yang penting menutup aurat, ya Pak. Ada usah dipermasalahkan benar warna, apalagi buruknya. Makanya jangan nyebut orang kalau baju buruk bisa berbilang kan. Kasihannya, kesalahannya ya Allah. Yang penting menutup aurat, ya Allah. Makanya kita harus dimarahin orang kalau baju buruk bisa berbilang kan. Yang penting hatinya, bukan zahirnya. Yang penting zahir itu menutup aurat, ya udah. Masalah warna itu kan dibahas benar. Penting menutup aurat. Apalagi penampilan luar, jangan tapi diurusi benar. Urusi diri kita aja, jangan urusi orang. Sarang orang ya, jadi asal untuk aurat itu.